Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 210536162. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi bidang garapan dari administrasi pendidikan selanjutnya, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Perlu kita ketahui bersama bahwa sarana dan prasarana itu merupakan segala sesuatu yang digunakan di sekolah atau perguruan tinggi untuk memulai proses kegiatan belajar mengajar. Nah, apa sih itu sarana? Apa itu prasarana? Apa yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana? Kenapa harus dikelola? Siapa dan bagaimana harus mengelola sarana dan prasarana tersebut? Nah, di suatu lembaga pendidikan, sarana dan prasarana ini seringkali dianggap sama, namun keduanya memiliki arti dan konsep yang berbeda. Sarana itu artinya dalam undang-undang adalah semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung menunjang proses berjalannya suatu pendidikan. Secara indikasinya bahwa peralatan dan perlengkapan tersebut bisa dibawa kemana-mana dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Berbeda dengan prasarana. Nah, prasarana ini merupakan suatu fasilitas yang secara tidak langsung itu menunjang dari proses berjalannya suatu pendidikan. Artinya, prasarana tersebut tidak digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Namun, tanpa adanya prasarana, pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan baik atau bahkan gagal untuk dijalankan. Nah, jadi administrasi atau manajemen sarana dan prasarana adalah segala proses kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, pengelolaan perlengkapan, berbagai macam perabotan tadi yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana supaya efektif dan efisien dalam menunjang proses pendidikan atau pencapaian tujuan dari pendidikan. Jadi, pengelolaan yang dilakukan tersebut itu digunakan untuk menunjang suatu proses pendidikan atau pencapaian tujuan pendidikan. Nah, ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada site atau lahan. Yang kedua ada namanya building atau gedung. Yang ketiga ada namanya equipment atau perlengkapan. Yang keempat ada namanya furniture atau perabotan. Nah, baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai 4 kelompok tersebut. Nah, di dalam suatu pendidikan tentu ada namanya site atau lahan yang merupakan menjadi tempat atau lokasi tanah jalan untuk didirikannya gedung yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Yang kedua ada namanya building. Building ini merupakan gedung atau bangunan yang digunakan dalam proses kegiatan pendidikan tersebut. Yang ketiga ada namanya equipment. Nah, equipment di sini itu berupa alat tulis atau alat olahraga, di mana perlengkapan atau equipment ini juga menunjang dari pelaksanaan pendidikan. Yang keempat ada namanya furniture atau perabotan, berupa meja, kursi, papan tulis, dan perlengkapan lainnya yang juga menjadi bagian dalam menunjang proses berjalannya suatu pendidikan. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai prinsip dasar dari administrasi sarana dan prasarana. Nah, yang pertama, kegiatan administrasi sarana dan prasarana itu menggambarkan nilai, harapan, citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua ada namanya prinsip perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana.
ini merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan adanya suatu tim ahli yang sudah dibentuk untuk melakukan proses pengelolaan sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga satuan pendidikan tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana itu mestinya harus disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Nah, jadi orientasi dasarnya adalah kepentingan dari peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Yang kelima yaitu adanya penanggung jawab yang handal, cakap, dan dapat dipercaya dalam proses pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas proses dari administrasi sarana dan prasarana. Ada 8 ya. Yang pertama ada namanya perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat ada penyimpanan, yang kelima ada penataan, yang keenam ada penggunaan, yang ketujuh ada pemeliharaan, yang kedelapan ada penghapusan. Yang pertama ada namanya proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini dibuat terkait dengan kebutuhan pembelian, pengadaan bahan yang akan diadakan di tahun pembelajaran. Yang kedua ada namanya pengadaan. Nah, jadi barang-barang yang dibutuhkan itu harus diadakan terlebih dahulu untuk dibeli ataupun disewa. Yang ketiga ada inventarisasi. Nah, barang yang sudah dibeli atau sudah disewa itu tidak dapat langsung digunakan, namun harus diurus sesuai dengan prosedur pencatatan, yaitu diberikan kode-kode khusus untuk mempermudah akses dari barang tersebut. Yang keempat ada namanya penyimpanan. Nah, barang yang sudah diberi kode atau sudah diinventarisasi itu tidak langsung dibagikan, melainkan harus disimpan dulu di dalam gudang untuk selanjutnya yaitu penyesuaian kategori. Yang kelima ada namanya penataan. Nah, jadi barang tersebut sudah diadakan, diinventarisasi, disimpan, dan ditata. Nah, ditata di sini maksudnya masih ditata di dalam gudang ya, yang akan nantinya dipilih sesuai kodenya masing-masing. Nah, yang keenam itu barulah penggunaan. Nah, penggunaan di sini itu didasarkan pada kebutuhan masing-masing kelas pada tiap-tiap jenjang tertentu. Yang ketujuh ada pemeliharaan. Nah, tentunya sarana dan prasarana yang sudah dipakai tentu harus dipelihara untuk menjamin panjangnya umur dari sarana dan prasarana tersebut. Yang kedelapan ada namanya penghapusan. Nah, jadi sarana dan prasarana ini tidak lagi bisa dipakai atau dihapus kode inventarisasinya. Dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama mungkin adanya kerusakan berat. Jadi biaya pemeliharaan itu akan lebih mahal dibanding untuk beli baru. Nah, jadi bisa dilakukan dengan penghapusan kode-kode inventarisasi. Jadi sarana dan prasarana tersebut tidak diakui lagi bahwa mereka ada dalam suatu gudang atau sekolah tertentu. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya mengenai administrasi sarana dan prasarana. Goodbye.